ketemu lagi dengan saya Ivan Sopyan di SOS, Sound of Selong Skuan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa tentunya, sebagai mukanya kantor cabang Selong, apalagi di pelayanan ke peserta ya, yaitu adalah Mita Arianti ya. Ya, betul. Mungkin boleh diperkenalan dulu Kakak Mita, silakan. Halo Sobat SOS, perkenalkan saya Mita, sebagai frontliner di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong. Mungkin itu aja sih Mas. Oke, Kak Mita udah berapa lama nih jadi frontliner di sini? Kalau jadi frontlinernya mungkin tahun ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Dulu masuk di bulan Januari berarti? Bulan Februari. Februari 2022. 2022. Oh, udah banyak berarti bertemu dengan bermacam kondisi, berbagai macam orang ya. Udah berkomunikasi, karakter dan lain sebagainya. Oke, mengawali obrolan nih Mamita. Masyarakat itu kadang masih suka bertanya-tanya, belum bisa membedakan perbedaan antara BPJS lah, KIS, terus program JKN dan lain sebagainya. Jadi kadang apa ya bedanya program JKN, KIS sama BPJS? Daftarin saya KIS dong, padahal dia udah terdaftar di BPJS Kesehatan yang mandiri misalkan. Nah, itu apa perbedaannya kira-kira Mbak Mita? Kalau untuk perbedaannya sih ini perlu kita pahami bersama, gitu Mas Ivan ya. Kalau BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu kan merupakan badan publik yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau KIS itu sendiri atau yang biasa disebut dengan Kartu Indonesia Sehat, itu merupakan identitas peserta BPJS Kesehatan, yang dimana sekarang untuk identitas peserta BPJS Kesehatan itu sendiri cukup menggunakan NIK-nya saja. NIK yang ada di IKTP, kartu tanda anggota, ataupun yang ada di kartu keluarga. Oke, berarti kalau misalkan JKN itu adalah programnya, BPJS itu adalah badan penyelenggaranya, sedangkan kalau KIS itu adalah identitasnya yang sekarang itu udah single identity ya, jadi menggunakan NIK juga sudah cukup, tidak harus memiliki kartu fisiknya. Kalau terdaftar udah bisa langsung berobat ke rumah sakit tanpa menggunakan kartu KIS tersebut. Jadi KIS itu tidak dikategorikan sebagai penerima bantuan iuran ya. Kadang kan di masyarakat, saya pengen KIS nih biar nggak bayar dan lain sebagainya. Itu bukan sebuah bukan sebuah segmen kepesertaan ya KIS, tapi kartu Indonesia atau identitasnya seperti itu. Nah, berarti yang daftar ke kantor itu khusus segmen PBPU ya, atau peserta mandiri, atau berbagai segmen meminta yang ke frontliner? Kalau untuk layanan di kantor cabang sendiri itu di semua segmen sih. Oh, semua segmen. Yang paling banyak itu yang PBPU mandiri, yang peserta mandiri atau yang dibayarkan setiap bulan. Itu sih yang paling banyak dari tahun ke tahun, itu yang paling banyak daftar baru. Kita fokuskan ke peserta PBPU ya, pekerja bukan penerima. Oh iya, peserta bukan penerima upah ya, atau PBPU atau peserta mandiri ya biasa kita sebut itu. Nah, fokuskan ke sana, kan ada kewajiban otomatis yang harus dibayarnya Mbak Mita setiap bulannya. Nah, kita kira-kira boleh informasikan nggak nih Sobat SOS untuk iuran yang wajib dibayarkan oleh peserta PBPU itu? Kan ada 3 kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, masing-masing itu berapa aja sih gitu? Oh iya, kalau untuk iurannya sendiri ini kan tergantung dari kelas iurannya untuk PBPU mandiri maksudnya. Kalau untuk kelas 1 itu iuran per bulannya 150.000 per bulan per orangnya. Ya. Kalau untuk kelas 2-nya 100.000 per bulan per orang. Dan untuk kelas 3 ini 42.000 per bulan per orang. Namun khusus untuk kelas 3 Mas Ipan, ini ada subsidi dari pemerintah sebesar 7.000. Jadi peserta hanya membayarkan 35.000 per bulan per orang khusus untuk kelas 3. Berarti ada dari disubsidi sama pemerintah ya, untuk yang khusus kelas 3 ya. Kalau kelas 1, kelas 2 full dari si pesertanya. Kalau misalkan kelas 3 ada subsidi dari pemerintah seperti itu. Nah, tapi sama aja ya kalau di rumah sakit kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang membedakan hanya di ruang rawatnya aja. Kalau jenis obat misalkan dan lain sebagainya sama aja. Sama untuk pelayanan, tindakan medis, obat-obatan itu sama dari kelas 1 sampai kelas 3. Kadang kan masih ada stigma tuh di masyarakat, saya kelas 3 nih pasti dilayaninya nggak baik di rumah sakit dan lain sebagainya. Berarti sama aja ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga ya. Kayak nggak ada
perbedaan ya kalau di rumah sakit. Ya, di ruangannya saja, ruang inapnya saja. Oke, berarti hanya fasilitas ruang rawat inapnya aja mungkin ya. Itu saja yang membedakan. Oke. Terus kan Mbak Mita di frontliner ya. Sekarang udah ada berapa orang frontlinernya Mbak Mita? Kalau frontlinernya sekarang ada 4 sih, tambah satu lagi di MPP. Oh, ada MPP ya, berarti khusus. Oke, berarti yang stay di kantor 3 orang 3 ya? orang. Oke, terus kira-kira peran atau tanggung jawab frontliner itu di kantor cabang itu apa aja Mbak Mita? Oh, kalau untuk peran ataupun tanggung jawab sebagai seorang frontliner, karena frontliner itu kan wajah dari organisasi, betul. Merupakan garda terdepan nih dalam pelayanan peserta. Jadi adapun peran ataupun tanggung jawab dari frontliner itu sendiri diantaranya menyelenggarakan pelayanan administrasi kepesertaan tentunya. Yang kedua, frontliner itu juga memberikan informasi mengenai program jaminan kesehatan nasional bagi peserta apa yang dibutuhkan. Dan yang selanjutnya, frontliner juga ini menyelesaikan setiap pengaduan yang ada ataupun memberikan solusi atas keluhan yang dirasakan oleh peserta sendiri. Berarti lumayan banyak ya, dari mulai pendaftaran, proses administrasi sampai pengaduan pun masuk ke frontliner ya, kayak gitu-gitu. Kira-kira pernah nggak sih menerima keluhan atau pengaduan yang pesertanya sampai emosi, marah, misalkan dan sebagainya, pernah nggak Mbak Mita selama jadi frontliner? Iya, pernah sih Mas. Itu kan merupakan salah satu tantangan terbesar ya sebagai seorang frontliner. Apalagi pada saat ada keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh peserta. Yang dimana sering banget nih Mas Ipan, kadang keluhan ataupun aduannya itu bersifat complicated banget. Yang dimana dalam waktu singkat tersebut kita harus benar-benar memberikan solusi yang cepat dan tepat. Gitu, yang tepat, yang disampaikan juga solusi yang disampaikan ini harus dengan cara yang baik, yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta supaya puas dengan apa yang dibutuhkan. Betul. Kadang kan kita kalau misalkan dalam kondisi tertekan atau misalkan keluarga kita ada yang sakit dan lain sebagainya, kan kondisi psikologi seseorang berubah-ubah ya, apalagi menemukan hal yang tidak kan kadang kita dalam melakukan pelayanan terhadap peserta itu ya, sama kan kondisi psikologis kita juga nggak selalu senang ya setiap hari, kadang sedih, mungkin ada masalah di keluarga lah, di kerjaan dan lain sebagainya, atau di perjalanan menuju kantor ada sesuatu hal yang membuat mood kita jelek ya, ketemu sama peserta yang emang dia bad mood juga gitu, jelek moodnya karena keluarganya ada yang sakit dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih Mbak Mita menghandling itu gitu supaya tetap memberikan pelayanan terbaik untuk peserta gitu, sehingga peserta juga tidak merasa tidak merasa ditekan sama kita, misalkan dia marah terus kita balik marah lagi, kan itu jadi nggak baik ya pelayanannya. Nah, gimana untuk handling itu Mbak Mita? Kalau untuk handlingnya sih Mas Ipan, yang pertama ini kita harus menyikapi situasi dengan cara positif dulu ya. Apapun itu harus disikapi dengan cara positif. Yang kedua, pastinya harus mengendalikan dari diri sendiri dulu supaya tidak ikut emosi nih, emosi yang dibawa oleh peserta. Yang ketiga, mungkin bisa memiliki rasa inisiatif untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut atau situasi tersebut. Jadi mungkin memposisikan diri kita di dia gitu ya. Iya, memiliki rasa empati. Oh iya, betul sih, betul. Berarti gitu ya cara menjaga mood itu supaya tetap stabil dan lain sebagainya. Terus ini Mbak Mita. Nah, di frontliner itu kan pasti banyak sekali hal-hal yang ditanyakan oleh peserta ya. Apapun itu, mungkin ada sesuatu hal yang tidak kita kuasai pun ditanyakan ya, karena kan muka dari organisasi itu otomatis segala sesuatunya. Kalau misalkan pelayanan atau frontline ini jelek, otomatis dia menyimpulkan bahwa BPJS Kesehatan ternyata kayak gini-gini. Itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar ya mungkin bagi frontliner. Nah, sama ini Mbak Mita, saya tuh pengen tahu alur atau journey-nya atau alur pelayanannya itu di BPJS Kesehatan itu seperti apa, dari mulai peserta datang sampai mungkin dilayani. Nah, itu alurnya seperti apa gitu? Kalau untuk alur pelayanan di kantor cabang sendiri sih Mas Ipan, peserta itu datang disambut ramah oleh security ya. Security itu menanyakan kebutuhan dari peserta sendiri, menanyakan segmennya apa dan lain sebagainya.
Ini kalau sudah ditanyakan mengenai kebutuhan dari peserta, lalu peserta diberikan nomor antrean. Lalu mengisi data diri peserta nih untuk dilengkapi. Jadi setelah mengisi data diri, peserta diminta untuk menunggu di ruang antrean sambil menunggu untuk dipanggil antreannya. Jadi selama menunggu ini ada service officer yang sebelumnya melayani dari peserta, menanyakan kebutuhan, berkas-berkasnya apakah sudah lengkap dan sebagainya. Nah, kalau dari service officer sendiri ini tidak bisa memberikan pelayanan ataupun dari kebutuhan peserta tidak bisa dilayani oleh service officer, baru peserta ini akan dipanggil nomor antreannya oleh frontliner sendiri. Baru nanti peserta maju ke loket, baru nanti akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi peserta akan dilayani sesuai dengan kebutuhannya sampai peserta merasa puas. Betul. Gitu. Merasa puas dan pulang dengan bahagia. Oke, berarti dari setiap journey-nya itu ditanya ya apa kebutuhan dan lain sebagainya. Jangan sampai udah ketemu sama frontliner ternyata ini mas sebenarnya bisa dilayani oleh security atau udah bisa dilayani oleh service officer. Apalagi sekarang ada aman JKN kan. Peserta bisa cek-cek di sana yang nggak usah datang nggak usah mengantri lah datang ke frontliner. Jadi banyak kemudahan ya tentunya peserta BPJS Kesehatan. Sebetulnya Mbak Mita selain ke kantor ya apalagi di zaman digital sekarang. Zaman perkembangan digital. Apakah ada beberapa hal yang harus ke kantor nih semuanya misalkan peserta atau bisa lewat kanal-kanal yang lain, Mbak Mita? Kalau untuk pelayanan administrasi kepesertaan sih sebenarnya dalam manfaatkan perkembangan digital Mas Ipan ya. Jadi selain dari kanal pelayanan tatap muka yang ada di kantor cabang, BPJS Kesehatan juga ada pelayanan non tatap muka bersifat online Mas Ipan. Ini diantaranya ada aplikasi Mobile JKN. Ada aplikasi Mobile JKN, ada aplikasi Pandawa pelayanan administrasi via WhatsApp. Ada juga sekarang ada BPJS Online. Jadi kalau untuk pelayanan administrasi ini sebenarnya sudah bisa tercover oleh secara online untuk pelayanannya. Jadi peserta tidak perlu datang bolak-balik ke kantor, apalagi jaraknya yang sangat jauh gitu. Jadi peserta sebenarnya bisa untuk memanfaatkan kanal layanan non tatap muka untuk pelayanan administrasinya seperti untuk perubahan data, pendaftaran baru, bahkan penyampaian pengaduan ataupun permintaan informasi bisa secara online. Mungkin udah 90%-an ya, udah bisa di cover sama aplikasi atau kanal-kanal lain yang non tatap muka itu ya. Apalagi yang menarik itu sekarang mungkin yang banyak diminati itu Pandawa ya. Kayaknya hampir seluruh manusia di muka bumi ini udah punya WhatsApp ya. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak kita juga bahkan kakek nenek sudah menggunakan WhatsApp dan sangat simpel ya. Tinggal di chat langsung nanti akan keluar untuk pilihan kebutuhan dari peserta itu sendiri. Prosesnya nggak lama juga mungkin ya lewat WA. Nggak lama juga. Nggak sampai seharian misalkan nunggu 2 hari 3 hari enggak ya? Enggak, karena itu kan langsung keluar untuk nomor tiketnya juga. Jadi diminta untuk menunggu beberapa waktu aja. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk pelayanan itu nggak harus datang ke kantor ternyata. Cukup bisa lewat Mobile JKN, WhatsApp Pandawa mungkin, atau ada BPJS Online mungkin sekarang ya. BPJS Online sistemnya seperti apa? Jadi gimana Mbak Mita? Kalau untuk BPJS Online ini sendiri kan pelayanan non tatap muka itu yang melalui desa biasanya. Melalui desa. Jadi nanti melalui desa atau melalui puskesmas juga bisa. Jadi nanti akan terlink melalui via Zoom untuk pelayanannya. Jadi peserta tidak langsung ke kantor cabang, bisa dari fasilitas kesehatan atau bisa dari desa untuk pelayanannya. Berarti difasilitasi oleh desa atau dari puskesmas? Ya, dari puskesmas. Dan mungkin, nah itu yang pertama kalau misalkan orangnya yang misalkan sekalian lewat nih, sekalian ke Selong misalkan yang dari mana bisa lewat ke kantor langsung. Atau kalau misalkan lagi kerja sambil kerja dan lain sebagainya di rumah, ada kerjaan mau ke kantor, mau ngurusin BPJS Kesehatan sekarang udah bisa lewat WhatsApp Pandawa, lewat Mobile JKN yang kalaupun sekalipun kita nggak memiliki handphone misalkan ya nggak punya HP dan lain sebagainya bisa lewat BPJS Online yang ada di desa-desa kayak gitu. Pokoknya kita semaksimal mungkin memberikan pemahaman, pendidikan, ilmu dan kemudahan akses layanan untuk seluruh peserta BPJS Kesehatan. Jadi tidak ada alasan lagi
kita jauh lah ke BPJS, Iya, takut betul. ngantri dan lain sebagainya. Kita udah banyak sekali kemudahan untuk learning society ya, untuk apa ya namanya, pembelajaran masyarakat yang ada di daerah-daerah seperti itu. Mungkin itu aja ya sahabat sos untuk talk show kita dengan salah satu duta BPJS Kesehatan terbaik yang dimiliki oleh kantor cabang Selong, yaitu Mbak Mita dari Frontliner. Semoga kedepannya Mbak Mita pesertanya soleh dan solehah ya. Amin. Soleh dan soleha dari apa namanya itu, tidak, pasti selalu berdoa ya sebelum, ya Allah semoga Iya, tidak ada masalah yang berarti yang dan lain berarti, benar. sebagainya. Semoga dilancarkan setiap pelayanannya. Betul, Seperti betul. itu. Jadi gitu ya Sobat Sos ya. Pasti kita di BPJS Kesehatan akan memberikan pelayanan terbaik di kantor cabang maupun yang di non tatap muka tersebut, seperti itu. Mungkin itu saja talk show kali ini. Kurang dan lebihnya kami berdua mohon maaf. Sampai bertemu lagi di talk show selanjutnya. Dadah. Minum dulu Mbak Minta. Enggak.